Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi modelnya mengolkan kaki kota dia bibi biasa ketir turun kancang. Udah lah mereka yang nanti boleh kali mana jawabannya. Allah samangnya. Alhamdulillahillazi hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim na'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati Ketua Pengurus Mushola Al-Muqarrabin Kakanda AKBP Zulwakni, kemudian yang sama kita muliakan Bapak Imam kita ya, ibu-ibu anggota Majelis Taklim, kemudian Pak RT Pak RT umumnya, bapak-bapak dan ibu-ibu, serta teristimewa kepada anak-anak kita, cikal bakal perkembangan Islam ke depan, umumnya kaum muslimin dan kaum muslimat sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kembali kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, momennya dua. Isra Mi'raj, iya. Masuk bulan suci Ramadan, iya. Sedang Isra Mi'raj sebuah kok kadikaji ya bisa sampai pagi tidak selesai ya. Ditambah puluh jo menyambut Ramadan kiro-kiro para mini wakat tua serabu ya. Kalau dia pun sampai jam 10 itu loh. Iya naik. Ayo gak gampang lah buat saya. Adi mas sampai salah ya. Baik Bapak dan Ibu, kalau kita berbicara masalah Isra Mi'raj dan memasuki bulan suci Ramadan, ambo ringkaslah karena memang dua momenku para luar sampaikan, dan yang penting pernah kamu sampaikan adalah bahwa memasuki bulan suci Ramadan. Jadi mohon maaf ya, Isra Mi'raj itu hanya sekilas saja Pak Haji, tapi intinya menyambut bulan suci Ramadan. Bakok itu Bapak dan Ibu, karena ada sebuah kegamangan awal, ada sebuah kegelisahan awal, gelisah awal adalah hadis Nabi. Akece Nabi kamin soimin laisa min siyami ilal ju wal atos. Kok takui Bapak? Kok ino hadis kok gampang awak, bagaimana awak takui Bapak? Akece Nabi Pak Bu, banyak umatku berpuasa. Banyak umatku berpuasa di bulan Ramadan banyak, tapi yang dia dapatkan cuma hawa haus dan hawa lapar. Gampang. Padahal awak ingin bertamu di Ramadan, iya tidak? Di bulan Rajab masuk Isra Mi'raj patang, awak diajarkan sebenarnya ado awak Allahumma
barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan untukku hidup di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban, serta sampaikan umurku ya Allah sampai masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Alhamdulillah, awak kinilah di penghujung bulan Sya'ban. InsyaAllah kalau ada di antara awak yang paham bulan Sya'ban kok umurnya 29 hari, maka insyaAllah di hari Selasa tanggal 7 balik lah malam pertama awak. Karena beku tanggal 1 Ramadannya tanggal 18. Mungkin ada perbedaan, ada mungkin di antara awak beku nan percaya yakin bahwa umur Sya'ban ku 30, maka nanti jatuhnya di tanggal 19. Itulah 1 Ramadan. Artinya bahwa tidak para lama Ramadan itu akan datang nadawa. Tapi Bapak dan Ibu, adakah jaminan awak akan bisa tetap bertemu dengan Ramadan ini? Bu ya, ada jaminan Allah Bu ya, untuk bisa awak datang walaupun sampai hari atau 3 hari lagi. Dakik lagi awak lah hampir ke pintu gerbangnya. Adakah tetap ada jaminan Allah untuk bisa masuk ke sini? Alun lawalam bisawab. Makanya dari kau tetap munajat itu tetap mohonkan kepada Allah. Coba sama-sama baca Bapak Ibu. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Karena waktu ini di bulan Sa'ban. Allahumma barik lana fi Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berikan keberkatan hidupku di bulan Sa'ban ini dan sampaikan umurku ya Allah sampai masuk bulan suci Ramadan. Wah macam Baku. Karena memang Ramadan bulan pengampunan Allah. Ramadan tempat segala amal ibadah kita dilipat gandakan Allah. Ramadan segala sesuatu dosa-dosa pasti digugurkan Allah. Maka pasti Ustaz iya Rasul ngatur pakai Rasul mangkoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghafira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh iman dan perhitungan, Allah akan ampunkan segala dosanya yang telah berlalu. Nak jaminan Rasul pasti kalau lewat dirikan Ramadan, lewat laksanakan Ramadan dengan semaksimal mungkin. Baca caranya, mulai dari awal menjelang masuk, lah mulai wa itu, lah mulai wa latih. Kini wa peringatan Isra dan Mi'raj. Batanya Ustaz karena anak Ustaz di bawah kecil, le boleh tanya, lai, anak dapat dalam peristiwa Isra dan Mi'raj tu kira-kira, tak tahu dah. Nggak nak dulu dah. Adalah perintah sholat. Perintah apa? Perintah sholat. Anak-anak dona tipu na di kaluan. Kana beko de le do nyodo suruh ni. Alai. Kana de ado kuis beko di akhir ujung ceramah Ustaz lah. Itu motivasi anak-anak aja lah. Kana ya. Tadi hasil dari Isra dan Mi'raj adalah perintah. Makanya menjelang masuk bulan suci Ramadan, jangan jadi ulangan malas sholat. Muazin mengumandangkan azan, capek penuhi panggilan Allah. Kini mohon maaf, mudah-mudahan disikun tak model itu dong. Maaf tuh, ada program Smart Surau. Smart Surau itu kalau anak-anak subuh diwajibkan salat subuh apa tidak? Iya, bawa barcode, bawa. Amalai kamari. Lai manyo. Lai rekam.
Kadang-kadang mohon maaf bro, di subuh tua diantan. Kalau di kami di Baitul Arafah itu kadang-kadang geleng-geleng kapalo. Anaknya suruh bayi sholat subuh. Nan apa? Si kodok itu. Lain ada orang. Waduh mau tanya sama orang lain. Kesiko lain ada orang. Sampai mau dia tu nyuantan dia anaknya kati bobo. Kan si kodok tu pulang balik. Beko kok lah salah saya telepon apa ni? Dijawabin udah tuk sholat subuh senyor hebat bu. Wajar dalam peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi menyebut perintah sholat pertama kali adalah 50 waktu sehari semalam. Lalu beko bertemu dari langit yang ke-6 turun langit ke-7 Nabi Ibrahim, beko turun lagi ke langit ke-6 bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Tiba di dengan Nabi Musa alaihissalam, ko bertanya Nabi Musa kepada Nabi Muhammad, hai Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah? Apa jawab Nabi Muhammad? Ya Musa, aku diperintahkan untuk melaksanakan sholat 50 waktu sehari semalam bersama umatku kata Nabi. Kecek Nabi Musa, Bunde Muhammad itu barek Muhammad. Umat kulun kata tu bisa melaksanakan 50 waktu sehari semalam tu Muhammad. Balai kalau umat dan gadang-gadang, umat dan umur panjang-panjang, tinggi-tinggi, gadang-gadang badago badannya 50 lun kabisanya melaksanakan. Kunun lai umat dan beko. Umat tu ketek-ketek. Mintalah keringanan kepada Allah. Naik yo mah kecil Nabi Muhammad, cuma minta lu keringanan kepada Allah. Dek senior mah menghormati usulan senior. Ini para lulu ka senior mah. Aku juga ada ka senior gua. Tanya cocok udah. Depan lu, senior ko minta pandape ka senior. Nabi naiklah Nabi Muhammad kata balik minta lagi ke Allah. Ya Allah, turun kurang 5. Bara lain sampai 10. Tiba lek sampai Nabi Musa, Muhammad masih bare tu. Kira-kira laikan tak bisa umat melaksana minta lek. Kurang. Bulak balik, bulak satyo balik kurang 5. Balik kurang 5. Pas di 5 kecek Nabi Musa, bari itu minta kurang. Nabi Muhammad cerdas. Allah barang murah-murahan 5 dah 5 kok nan 5 kok minta kurang puluh balik kira-kira le dapat le ndak pasti kurang 5 le tentu saja kecek Nabi Muhammad ndak Allah sagana bo apolai kecek Nabi Muhammad ya Nabi Musa yang 5 waktu sehari semalam ini sama nilainya dengan 50 waktu sehari semalam. Coba bayangkan kira-kira kok 50 itu diwajibkan Allah dibawa dari Nabi Muhammad. Ibu sholat subuh jam berapa kini? Jam 6 lewat, jam 5 lewat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah selesai jam 6 selesai sholat subuh. Baru kamu mulai masak-masak. Lah azan orang ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Balik dek kah? Surau. Baru mulai selesai balik 50 lah. Barangkali boleh buat. Waktu saya 24 jam ya. Kalau 50 itu barangkali itu. Sekurang-kurang 1,5 jam awallah sholat. Tapi Bapak dan Ibu alhamdulillah awak dapat keringanan. Tapi anan yo gampangkan Nabi Musa terbukti gini. Terbuktinya Pak.
Ada sebuah penelitian orang di Indonesia, atau penelitian pertama yang dilakukan adalah bara jumlah umat Islam di Indonesia. Lalu ditelitilah, ternyata kalau di awal-awal Orde Baru 99%. Kini tidak ada dia, sudah 85% dibandingkan dengan umat-umat yang lalu. Sesudah dihitung-hitung perlu dilakukan pula penelitian, dan 85% umat Islam yang ada di Indonesia saat ini dilakukan pula lagi penelitiannya, barana melaksanakan sholat, melaksanakan baru buat. Ketika dilakukan penelitian tuh Bapak dan Ibu, ternyata jumlahnya tinggal 38,9%. Kama 60% lain tidak sholat. Tak bukti gini dengan ada semat Surawa, tak bukti mana. Orang neliti tahun 2009 balik dulu. Lah ada semat surau, tak bukti. Anaknya antane kamari, naninyo pulang. Ramadan ka masuk, inyo wagage-gage lo, solat indah, puasa lain. Mohon maaf bu, ambo umpamukan orang tuh ya. Samo jo model lambo kok kini ya, puasa lain, sholat indah, laki baju gagah, bajas, baju safari, badasi, bapici pulau gagah modeliko, bajalan di tengah labuh, tapi lupa laki Sarawak. Hah? Lihat kalian apa ya? Hah? Lupa laki Sarawak. Sholat indah, puasa lain. Kadang-kadang kok ini ndak lo sholat, ndak lo puasa, rayu nyolan nanti kejar itu. Ngedundul dari buku. Nah, risiko kan lain dah itu namanya. Lain dah. Pada di kumpulan cie-cie atau yo. Kalau di kumpulan agak tambah banyak dulu. Mudah-mudahan lain dah itu asal. Nah jalan bu, bapak-bapak, sholat as-sholatu iman, sholat itu tiangnya agama. Jadi sholat ini penentu identitas awak, kebanggaan awak anak. Umat lain tuh yang kini itu atau Yahudi, Nasrani, Konghucu, Buddha, alai, Hindu. Nah, ada sholat tuh. Nan ada sholat cuma orang Islam. Kalau puasa, adunya puasanya. Orang Buddha ada puasanya, orang Hindu ada puasanya, orang Kristiani ada puasanya. Tapi nan sholat cuma punya orang Islam. Tapi sayang, awak mengaku Islam tapi tidak bangga dengan Islam kita. Kok bangga jo Islam? Ambo yakin, saya yakinnya. Ndak paralu garin main bau. Ndak paralu dia hari-hari datang kamari bersama-sama. Iko rumah Allah, bukan rumah siapa-siapa. Tempat kita bersama. Kalau bo yakin, saya yakinnya. Kalau wak bangga, wak beragama Islam, bo yakin datang masalahnya. Tapi mohon maaf, kadang-kadang wak malu menjadi orang Islam. Sangat nampak identitas Islam maka orang, sehingga inilah yang terjadi. Isra Mi'raj sesungguhnya mengajarkan kita, mengingatkan kita kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terus mau melaksanakan ibadah sholat 5 waktu sehari semalam. Bapak Ibu, kadang-kadang lainnya sholat, tapi ada lo biasanya sholatnya sambilan.
Siko ibu-ibu mudah-mudahan lain dah. Salat sambilannya biar. Iyo. Kalaulah magharib tu hari ya, kadang-kadang sinetron tu kan rancak-rancak ada. Nanggung mencari itu azan orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kece ustad di musola al-muqarrabin habibillah azan ke suara rancak. Ba kece ibu na sedang asik nonton TV tu. Lah azan udah maunde no kan lah azan udah bako maunde carito sedang tagantung carito sedang tagantung lah azan udah lupa no intai iklan katiko iklan capek-capek mengambil itu iklan selesai, mambil uduk selesai. Duduk lem ke TV lu. Ande dicari dulu. Habis itu balik nih. Nyotonton dulu. Tiba iklan babantangan sajadah di muka TV. Allah. Cek. Model Cipotong mandi. Pernah cari Cipotong mandi ya, kalau ada dulu ketek-ketek kan Cipotong tu nampak, mereka nak tahu Cipotong, kata Cipotong, nak tahu kan? Kalau awak dulu lain tahu, anak kiri nak kenal Cipotong, capung lain tahu, Cipotong mandi, capung mandi tu cepat dia, model itu solatnya, lesah kira-kira ya, tumakninah hendak atuh, fawaidul Salin neraka wel untuk kita yang sholat seperti itu. Nauzubillah summa nauzubillahi min zalik. Masuki bulan suci Ramadan, tolong benahi itu. Karena ini bukti keimanan seseorang. Aku jawab. Orang-orang yang beriman itu jika disebut nama Allah bergetar hatinya. Jika disebut nama Allah bergetar. Kalau dan yang dipanggil dalam ibadah puasa siapa? Orang yang Ya ayyuhallazina amanu. Hai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan kepada kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kamu yang dipanggil oleh Allah. Maka wajar kata Allah, innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahi wajilat qulubuhum. Orang yang beriman itu apabila disebut nama Allah bergetar hatinya. Dan orang yang dipanggil untuk beribadah puasa pun adalah orang yang beriman. Kalau masih tanang-tanang sehatilah dulu. Azan mengumandang. Kadang-kadang maonde penuh ada itu. Pertanyakan, sudah siapkah kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan? Karena syarat mutlak pertama untuk bisa menjadi orang yang mendirikan Ramadan itu adalah orang yang betul-betul kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Barometernya, alat ukurnya, dia ketika dipanggil oleh muazin untuk mengumandangkan, dipanggil untuk sholat, laikah dia penuhi panggilan Allah untuk sholat? Disiko kiro-kiro pak. Kalau muazin memandangkan azan lairat disiko ya. Alhamdulillah. Rami di dalam, rami di luar. Oh, rami di luar. Alena gua tujuan cara biar rami ya ke dalam. Lain mau ya? Lain, bu. Lain mau tujuan biar rami orang kamari, orang azan nabi azan,
le rami ra kamari le mau tujuan cara B cubo azan jam 9 pagi siang. Kalau azan subuh besok jam apa? Cubo jam 9 azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cabi bisiku. Abu yakin lagi dos dan naik. Lah sakit tak naik. Waktu jam 9 azan. Tak kalau ada baik. Cuma apa? Datang ramai-ramai kamari itu. Bertanya, Ustaz, jam berapa azan? Jam 9. Subuh jam berapa? Waktu azannya 9. Oh ramai orang kamari. Gila Ustaz. Tak balik. Siaran gila. Jam 5 azan. Nak datang kamari itu. Jam 9 azan. Datang kamari ya. Itu siaran gila. Itu cara mati saya bilang. Rami itu Pak. Karena apa? Mohon maaf. Karena memang getaran hati itu ketika disebut nama Allah itu tidak ada. Makanya Ramadan masuk, perbaiki keimanan, benahi iman, perdekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak sholat sunnah. Banyak dekat dengan Allah. Datangi pun panggilan Allah. Kalau biasa mungkin sholat wajib, sholat berjamaah di mushola, mungkin sholat subuh atau hanya sholat maghrib minimal 3 waktu sehari semalam bersama kan di situ sama-sama. Itu tanda wala mulai keimanan wala siap pasti sanksi Ramadan. Itu nampak apa? Allah 10 kurang 10. Ini cie baru tak bahas. Baik bu, wakil saya biar. Nan kedua, nan perlu persiapan memasuki bulan suci Ramadan. Kau mohon maaf, ikut bukan menggurui. Adalah tolong mana benahi hablum minan nas. Benahi hablum minan nas. Perbaiki. Kalau tadi perbaiki hubungan dengan Allah, sholat awak wajarmu. Sesudah itu tolong dulu perbaiki hubungan awak dengan manusia, sesama manusia. Mohon maaf, walaupun mungkin ada sebagian ulama yang menganggap hadis ini dhaif, hadis ini lemah, dan bahkan ada pula hadis yang lain yang muncul dengan berbeda redaksi dan ini yang dianggap sahih. Tapi Bu ya, bapak-bapak dan ibu-ibu, ini perlu juga menjadi renungan untuk awal. Karena memang kalau larikan kepada surat An-Nisa ayat 36 ternyata relevan dengan itu. Di akhir bulan Syawal, di Jumat terakhir di bulan Syawal, model patang Jumat terakhir, Nabi khutbah Jumat. Mimbar Nabi itu tidak sama jawabnya model korong, tapi mimbar Nabi itu bajanjang naik katanya. Ketika di janjang pertama, Nabi lalu keluar ucapan amin di mulut. Amin kece Nabi. Naik Nabi ke janjang kedua, amin kece Nabi balik. Naik Nabi ke janjang ketiga, amin kece Nabi balik. Abu akan ulas versi yang pertama. Ya dua versi ya. Amin yang pertama di versi pertama. Nabi waktu itu sedang didatangi oleh malaikat Jibril. Yang kedua juga sama didatangi oleh malaikat Jibril. Malaikat Jibril sedang berdoa setiap langkah Nabi Muhammad itu. Di versi pertama, apa doa Nabi malaikat Jibril waktu itu? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang anak belum minta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin. Yang kedua, naik Nabi ke tangga kedua,
Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika, mohon maafmu, bukan mendiskreditkan ibu, tidak. Tapi memang posisi kami sebagai seorang suami memang ditinggikan oleh Allah. Apa kata malaikat Jibril waktu doa? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang istri belum minta maaf kepada suami. Amin, kata Nabi. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika antar tetangga dengan tetangga yang lain belum saling maaf memaafkan. Itu versi pertama yang dianggap oleh sebagian ulama dhaif, hadis lemah, bukan palsu. Ya beda kok. Ada yang kalau ada palsu pasti tidak bisa dipakai. Tapi kalau dhaif ini perawinya diragukan, lemah. Maka sebagian ulama menganggap ini sebagai hadis yang lemah. Tapi kalau dilihat pula hadis yang keduanya, apa ucapan amin itu? Versi yang keduanya. Tiba di langkah kaki pertama Nabi, lalu akecek malaikat Jibril, celaka manusia, celaka manusia. Nah, beda redaksinya. Kalau tadi jangan diterima pahala puasa. Kalau ini tidak, celaka manusia, celaka manusia. Ketika Ramadan masuk, dia tidak mendapatkan pengampunan Allah. Amin, kata Nabi. Naik ke tangga kedua, celaka manusia, celaka manusia, celaka manusia. Ketika dia temui ayah dan ibunya, atau salah satu di antaranya masih hidup, dia tidak mendapatkan ridho kedua orang tuanya. Amin, kata Nabi. Di tangga ketiga, amin yang ketiga, yang versi yang satu lagi, celaka manusia, celaka manusia. Ketika disebut namamu ya Muhammad, tapi orang yang mendengarnya tidak berselawat kepadamu. Amin, kata Nabi. Bapak dan Ibu, coba kita ulas satu persatu. Ambo akan satu pertama, ada satu benang merah nampak di ambo yang sama. Aduh, ridho orang tua. Hadis pertama tadi mengatakan jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang anak belum minta maaf kepada kedua orang. Yang kedua, celaka manusia, celaka manusia. Kalau dia temui ayah dan ibunya atau salah satu di antaranya masih hidup, namun dia tidak mendapatkan ridho keduanya atau salah satu di antaranya. Amin. Artinya Ramadan masuk, mohon maaf, kok masih idul amat, kok masih idul apa, kok masih idul kedua-duanya, capek cari ridhonya dulu. Jangan Ramadan lah masuk, awak masih jauh orang gae. Jangan Ramadan lah masuk, lah puasa awak jo amak awak nak tegur sapa. Jangan awak ketika Ramadan lah masuk, jo ayah nak pasapuan. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Nabi bakato, ridallah fi ridha walidain wa suqtullah fi suqtil walidain. Ridho Allah tergantung kepada keridhaan orang tua, dan kemurkaan Allah tergantung kepada kemurkaan orang tua. Bahaya di sini, Pak. Bahaya, Bu. Ingin ridho Allah, harus ridho orang tua dulu. Kalau orang tua tidak ridho, Allah sudah dipastikan tidak ridho. Ramadan masuk, orang tua tak ridho, jawab puasa nawak sampai wak tahan mana siang. Mungkin 20 jam wak puasa mungkin. Karena dia saking rajin nawak berpuasa. Tapi orang tua kita tidak ridho. Jangan diharap Ramadan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, mohon. Hadis ini sudah terbukti di zaman Rasul. Terbukti, Pak Bu. Ini kisah sahih. Masyhur kisahnya ini.
yang membuktikan adalah sahabat Nabi bernama Alqamah. Siapa? Alqamah. Alqamah ini tidak tanggung-tanggung prestasi ibadahnya, kalah adanya. Semangat jihadnya tinggi, semangat sholat berjemaahnya tidak tanggung-tanggung, puasanya tidak ada mungkin talawan dewa itu. Nah, Alqamah ini sering melaksanakan puasa Nabi Daud. Apa puasa Nabi Daud? Sari puaso, sarida. Sari puaso, sarida. Alqamah sering melaksanakan itu. Tapi mohon maaf, begitu dekatnya dia dengan Allah, begitu cintanya dengan Allah, semangat jihadnya tinggi, namun nyaris saja tidak menolong dia ketika malaikat maut datang menjemput nyawanya. Sakaratul maut, sakaratul mautnya nyobisian de anaknya, abi ucap la ilaha illallah. Mohon maaf, Alqamah lai tarang Nabi biangan tu bersih terdengar bimbingan itu, Bu. Tapi yang lidah ini tak kuasa mengikuti bimbingan itu. Datang sahabat, coba juga bantu. Umar, Ali, bimbing Alqamah. Tapi itu saja yang keluar dari mulut Alqamah. Ngadulah sahabat kepada Rasul. Datang Rasul mencari, lalu kecek Rasul, masih hidupkah orang tua Alqamah? Apa kata istrinya? Ya Rasulullah, kalau ayah lalamo payah Rasulullah, tapi ibu masih. Di mana ibunya? Tuh ya Rasulullah, di bala ada desa di belakang Bukit Uhud, ndak bara kilo dari Sinando, itu ada sebuah desa. Di sini ibu tinggal. Lalu kecek Nabi kepada utuslah ada Nabi, tolong jemput ibu itulah. Ibu wak mencari Alqamah, mendeliko Alqamah, wak bantu Alqamah. Jadi baiklah diutusan kasinan. Tiba utusan kasinan, kecek ibu Alqamah. Tidak bisa mau timbul. Ibu Alqamah sakaratul maut nabu. Biarlah tidak bisa mau timbul dah kecik ibunya. Lalu singkat cerita baliklah utusan tadi balik mengadu ke Rasul. Ya Rasul, sang ibu tidak namo apa ya Rasul, bahat ya Rasul. Kecik Rasul, kecian kayaknya oleh saya Rasulullah yang memanggil dia. Kalau dia tidak memanggil, tidak memenuhi panggilan saya, berarti dia durhaka dengan saya. Kalau durhaka dengan saya, berarti dia durhaka dengan Allah. Saya yang manggil, tolong dia sekali. Sampailah utusan ke sana. Dek Rasul namanya bau, ibu tadi sami'na wa ata'na. Baik Bapak dan Ibu. Lalu sampailah ibu tadi ke rumah Alqamah. Tiba di rumah Alqamah nyotanyo, ke Rasulku, iku batu anak ibu Alqamah kau, kecil ibunya. Bende ya Rasul, dulu yo aku punya anak namanya Alqamah, kini ndak ada dong. Dia ada. Kalau ibu kau kalau sakit hati dia pada itu. Iya nabo. Iyo, murah saya mengecek anaknya bro. Padahal ini anak melayan. Yang nama dia kerjanya, dia lah kasaki hati mana, lah kaibu hati mana, dan dia punya dulu anak ya Rasulullah. Makin ini dah ada ya Rasul. Nyata lah kama apa ya Rasulullah. Aduh kerja Nabi, nyo cari tuan lah. Mohon maaf, kau laki-laki. Apa nyebab? Tanya kau dah. Si Alqamah, Allah babini nyopakai ilmu anak panah. Ba ilmu anak panah kaya lah ditembak orang ke rumah ini ndak lagi ya deh lo feeling mana ini yo
sayang bana je bini ko, ama ndak takana di kampung. Deklah tak tangguang layanan bini ko sehingga jorang gaek lalu po. Itu Alqamah. Jadi suatu ketika deklah terlalu kangen bana ibunya, deklah talang usai andu bana ibunya, tibalah ibu ke rumah Alqamah. Sampai di rumah Alqamah hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, nampak di Alqamah, di ibu Alqamah ada baju rancak tergantung di tampil dulu. Lalu nyo ambil deh ibu, tara nyo cukup pakaian, dia tanya pas. Nama ibu-ibu lah kan namanya. Kalau nama baju pas tu lah kira-kira. Odi pas mana salam hati deh ikut Alqamah lai sayang ya dan mah nyobalian dan baju rancak pas mana. Tapi mah nyo ambil ibunya boleh Alqamah. Nyobawa kasur nya kecil. Oh, suka ibu di baju jolo. Kok suka ibu di baju ko? Bisa obadian model ibu mana? Tapi nan kini tolong buka dulu. Bakal baik itu baju ibu. Nampak dek bini beko berang bini ambo jambo. Baamu nampak bini yang ibu memakai baju bini yang buku marapu bini yang beko konua buka capek. Iya nya buka nya apa Joy buati nyo buka baju tadi bu nyolataan balik tapi sesudah nyolataan tuh nyo langsung turun rumah dari rumah Alqamah. Tu kecil Nabi iko lanan mangwe antapur Alqamah tasande kumaya kecil Nabi iko lanan mangwe karena ibu dari itu kini ateh namu ambo sebagai Rasulullah lain namu ibu memaafkan kesalahan Alqamah kok nan itu ya dari Rasul ndak usah maafkan kesalahan Alqamah dari Rasul. Tidak tahu Rasul apa dia ketika melahiannya ya Rasul antara itu hijau mati yang melahiannya Rasul Allah sudah tuh 2 tahun abo susui puluhnya ya Rasul abo rawatnya lah sampai kadang 8 tahun lah sampainya bisa berumah tangga baru basoboknya bininya lah kadangnya ya Rasul tapi nanya cari kiri bininya dan bininya itu yang ibu hatimu ya Rasul. Lalu Pak kecil Rasul sahabat ambil kayu bakar kumpulkan di depan rumah Alqamah setinggi-tingginya lalu nanti kita akan bakar Alqamah ini. Kalau memang ibunya tidak mau memaafkan, kita akan bakar dia hidup-hidup. Mudah-mudahan dengan cara ini Allah akan mengampunkan dosanya. Itu Nabi cuma mengancam, bukan berarti kalau lah dibakar mayat tapi dosanya tidak. Nabi mengancam. Lah bapak dan ibu lagi kumpul ada sahabat kayu bakar. Lah nayan tiba dia teh bata bukan kayu bakar tu. Alqamah lah terbujur sini. Itu yang Nabi kejar Rasul. Kati ko cituih kaya cituih dah. Kati ko api kaya cituih dah. Baru saja kadi cituan batu tu api. Kecil ibu Alqamah. Ya Rasul ko iyo kadi bakal Alqamah hidup-hidup ya Rasul ambo maafkan salah Alqamah ya Rasul tak kau dia ambo macam ini ya Rasul tak kau ambo maafkan kesalahan Alqamah ya Rasul. Pak, ibu yang memaafkan dari jarak yang jauh. Alqamah yang berada di depan rumahnya di atas kayu bakar. Tidak ada yang bisikan, tidak ada yang mentalkinkan, tidak ada yang bimbing itu. Alqamah
Maha bersih mengucap kalimat La ilaha illallah. Akhirnya Alqamah menjadi orang yang husnul khotimah. Terbukti hadis. Jadi pasangan adik-adik embo, ibu-ibu dan masih ada ayah, ibu masih ada orang tua. Ramadan masuk, ridhonya jadi datang salam itu, bu, ya awak puasa, bapak apa nama ya, cari ridhonya, insya Allah kalau Ramadan masuk, lah ridho ibu, Allah pasti. Lari itu hanya Allah pasti akan tetap memasuki bulan suci Ramadan. Akan nikmat kita memasuki bulan suci Ramadan. Akan bisa melaksanakan Ramadan itu dengan semaksimal mungkin. Akan mudah kaki melangkahkan ke masjid, ke mushola ini untuk sholat tarawih bersama-sama. Karena apa? Karena Allah sudah ridho. Kenapa? Ridho orang tua kita sudah kita genggam. Maka tak jarang mohon maaf. Mungkin Abu yakin awak kurang beriman saudara. Ndak ada anak ndak beriman. Kok disabui ndak beriman? Abu yakin namoh parang awak. Namoh berang awak ke orang mana deh. Anda beriman mana solat anda? Pasti parang awak. Pasti berang awak. Tapi bukan ndak beriman. Mungkin ada satu hal yang membuat hati kita ini tertutup untuk datang ke rumah Allah. Apa itu? Ridho orang tua kita belum kita raih dalam hidup dan kehidupan Allah. Mohon maaf. Kadang-kadang ada di satu sampai detik ke masih menjelitu. DI-nya, lakinya pernah baca kak jawab. Panah baeboh jamaahnya. Antara masalah baeboh jamaah laki. Lalu nan onenyo nan bininyo 10 berang jamaah sampai detik. Datang musuh. Tidak ada istilah mantan orang tua. Mantan suami ada? Ada. Mantan istri? Ada. Mantan orang tua? Tidak. Tidak ada istilah mantan orang. Artinya apa? Orang tua kita adalah segala-galanya. Sehingga wajar pakai ciambo. Hadis tadi kalau yang pertama itu relevan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-36. Allah di dalam surat An-Nisa yang ke-36 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jarizil qurba wal jarizil zunubi was sahibi bi jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Ternyata beku basowo jadi pertama ya. Kepada Allah, sembah Allah, jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Kemudian berbuat baik kepada kedua orang tuamu. Doa pertama tadi apa? Di tangga pertama apa tadi doanya yang sebelah sini? Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang anak belum minta maaf kepada orang. Lalu kepada Allah, sesudah dengan orang tua, dengan keluargamu. Coba cari naik ke tangga yang kedua. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika seorang istri di rumah tangga itu belum minta maaf kepada suaminya. Basobokna dengan ayat yang keduanya. Ayat berdoa baik dengan keluargamu, dengan keluarga dulu. Artinya dengan keluarga kita berbuat baik. Perbaiki hubungan antara suami dan istri dengan anak-anak kita. Baru kata Allah, yatam, penanganan yatim, dengan fakir miskin. Baru sesudah itu tetangga dekat. Naik ke tangga ketiga tadi. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kau terima pahala puasa seseorang jika antar tetangga dengan tetangga yang lain belum saling memaafkan. Artinya Bapak dan Ibu, walaupun mungkin hadis yang versi yang pertama tadi
Sebagian ulama menganggap itu suatu hadis yang dhaif, yang lemah. Ternyata kalau kita kaitkan dengan surat An-Nisa ayat yang ke-36 tadi, ada relevansinya. Artinya apa? Bapak Ibu, Ramadan masuk, perbaiki hablum minan nas. Maksimalkan itu. Maaf memaafkan itu adalah salah satu sasarannya. Abos makomo tarimo dari unimalnya peminta tuh karena ini ada suatu semangat. Apa satu semangatnya? Kita memasuki bulan suci Ramadan, kita bersihkan hubungan kita dengan Allah dan kita bersihkan hubungan kita dengan sesama manusia. Sesudah ini kita masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita memang betul-betul orang yang sudah suci, masuk ke dalam bulan Ramadan, bulan yang suci. Lalu apa janji Allah? Kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan apa janji Rasulullah? Kita akan diampuni segala dosa-dosa yang telah berlalu. Dan karena memang kita, kata Rasul, kullu bani Adam khata', setiap anak cucu Adam pasti buat salah, pasti buat dosa. Tapi Allah sayang dengan manusia. Cuma kita yang gak sayang dengan diri kita. Bukti sayang Allah kawan. Allah datangkan satu bulan dalam satu tahun, disebut dengan bulan Ramadan. Di sana diampuni dosa kita, di sana dibakar dosa kita. Kita yang kadang-kadang tak mau membakar dosa kita ini. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan pada kesempatan kok. Sebagai penutup, kuis untuk anak-anak. Barang ditambah lah deh. Juga banyak. Barang orang nanti bawa. Ada nanti kalau. Hah? Nasolah sekolah. Ada apa? Jadi apa? Baik. Soal pertama. Soal pertama. Di langit keberapa Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Musa? Tak di mana? Siapa yang nak? Langit ke-6. Kalau. Ya dah lah. Tegak lu. 6 1. Langit keberapa? Agak salah. Nah, duduk lalu dia gitu. Kau ada duduk senang dulu. Tapi cilo, jadi duduk. Nah, pertanyaan kedua buat anak-anak saja deh. Oke. Siapa sahabat Nabi yang sulit mengucap kalimat la ilaha illallah? Al-Qamah. Oke. 1, 2, 3 ya. 3. Terakhir ya. Siapa ya? Di sana ada yang saya sana. Tak lima ada. Baik, soal yang ketiga. Coba sebutkan salah satu persiapan kita memasuki bulan suci Ramadan. Tadi ya banyak dalilnya pas sampai serci ya salah namanya. 1, 2, apa tuh? Sekolah apa? Salah satu aja kasih namanya cie salah. Apa tuh? Apa? Oke, meminta maaf kepada orang tua. Alhamdulillah. Aku senang nanti kalau ada anak-anak. Karena bahwa ikut cikal awak kamati. Karena aku ada anak-anak aku nak terlanjur
Alhamdulillah ada program Smart Surau. Ku program nan harus dukung sama-sama kecil dah tadi. Program nan memang untuk menyelamatkan anak-anak, antar anak-anak, tapi jangan model mantan model itu, model dia bodoh lah. Awak masuk dulu kamari, sama-sama masuk kamari. Itu sebenarnya arahan dari Smart Surau. Bukan hanya anak, tapi orang tua. Awalnya kan itu keinginannya. Karena kalau didikan subuh, yo katu panjang. Sehingga bisa lah kayak aku. Ternyata lah sependek mana subuh. Model itu yo para kayak itu. Pada sekolah indah. Sampai dah boleh sih nama itu yo. Sampai sekolah indah kabar. Macam santiang cari tuda tadi mah. Hanya paling nggak seorang orang yang biasa. Tarik kumpulan banyak juga. Baik Bapak dan Ibu, mungkin itu nada yang mau sampaikan. Pribadi aku selaku Ustaz, karena memanglah biasa kemarin ya udah aja jadi minta maaf lu berbuat maaf dalam biasa kemarin kadang-kadang punya gara itu ya papa sekolah gara ibu tadi nampak baju apa sih dia apa seragam bagus jadi kok ada aku bagaya aku model itu nah istilahnya ndak ingin berbeda aja jemaah. Jadi kalau dalam gaya aku model sok-sok akrab, dia mohon maaf sebesar-besarnya kalau tak singgung Bapak Ibu saudara. Mau memaafkan Bapak Ibu. Alhamdulillah. Assalamualaikum